Nah, nanti teman-teman bisa bikin eh, lampu otomatis ya. Yang pertama, kalau di pertemuan satu kan, di pertemuan satu itu kita bikin lampu polisi ya. Lampu polisi proyeknya. Nah, di pertemuan kedua, teman-teman bisa bikin lampu otomatis ya, yang nyala berdasarkan gerak. Kemudian bisa bikin alarm maling ya. Sama yang nyala berdasarkan gerak juga. Jadi cukup dari pengembangan ini aja. Dari pengembangan coding yang ini aja gitu ya. Kalau mau pakai if kayak tadi ya, kalau pakai if kayak tadi, dari pengembangan ini dengan sensor yang tipe yang sama gitu ya. Biar ini kan sensor yang sama ya. Real kan bisa bikin lampu otomatis yang nyala berdasarkan gerakan. Atau kalau kita ubah outputnya jadi piezo gitu ya, itu bisa bikin alarm otomatis ya, alarm maling ya. Jadi kalau ada yang gerak nanti misalnya dipasang di ruangan, kalau ada yang datang ya, yang gerak nanti buzzernya menyala gitu ya. Bisa seperti itu. Silakan. Nanti bisa dicoba. Nanti mungkin saya akan jadikan tugas ini ya. Untuk pertemuan satu nanti tugasnya ini, untuk pertemuan dua nanti tugasnya ini ya. Nanti kalau di Walkwi, setahu saya ada ya di Walkwi juga ya. Di Walkwi itu ada peer nggak ya? Coba lihat. Wow, peer sensor. Ada peer juga. Nah, di Walkwi juga ada peer. Kalau mau nyobain yang pakai smartphone kan pakainya Walkwi ya. Nah, bisa pakai peer sensor. Terus buzzernya juga ada di sini. Tuh, ada. Lengkap ya. Jadi kalau mau bikin coding project yang kedua ini harusnya bisa ya, lampu otomatis dan alarm maling dengan logic yang tadi udah saya share. Untuk yang Arduino kok tipe datanya bolehan nggak pakai plot atau INT? Oke, yang tipe data ini tuh, nah yang ini ya, kenapa bolehan? Karena saya sebetulnya ngambil yang paling cocok aja ya. Sebetulnya ada hal yang lain yang lebih mungkin kalau secara memori lebih lebih aman gitu ya. Jadi boolean ini nyimpen nilai dua nilai, true atau false, high atau low, satu atau nol gitu ya. Jadi kalau INT itu kan nyimpennya banyak, plot juga nyimpennya banyak ya. Nah, jadi kalau untuk cuman nyimpen dua data itu sebaiknya pakai boolean gitu ya. Kayak contoh kan ini digital read untuk sensor gerak gitu ya, untuk sensor ini ataupun untuk push button itu cuman menyimpan nilai ada gerakan atau nggak ada gerakan ya. Kalau push button itu cuman nyimpen nilai lagi dipencet atau lagi dilepas. Kan cuma dua nilai ya, high glow atau satu nol gitu ya. Ya udah kita gunakan boolean aja. Di mana boolean tuh tepat ya, tepat gitu ya. Dia cuman menyimpan dua nilai, true atau false, satu atau nol, high atau low gitu ya. Jadi cuma nyimpen nilai tombol lagi dipencet atau enggak gitu ya. Kalau lagi dipencet nilainya satu kan. Kalau dilepas nilainya nol. Sama sensor gerak juga sama. Kalau lagi ada gerakan nilainya satu. Kalau lagi nggak ada gerakan nilainya nol. Dan sebetulnya ada banyak sensor lain yang sama persis kayak tombol cara kerjanya. Coba apalagi nih? Banyak sih sebetulnya. Tapi kalau di sini dikit ya. Ada kayak kalau rekan-rekan bikin apa tuh bikin robot, ada namanya line follower sensor atau IR sensor lah ya namanya. Nah, yang kayak gini ini juga sama. Dia cuma nyimpen dua nilai. Ngedeteksi garis atau nggak ngedeteksi garis. Sama kayak tombol kan. Tombol juga cuma nyimpen dua nilai. Dipencet atau nggak dipencet. Nah, kalau ini mendeteksi garis atau tidak mendeteksi garis. Artinya bisa menggunakan coding yang sama gitu. Bisa menggunakan coding yang sama gitu. Ini ini avoider sensor nih. Ini buat robot kalau ada halangan di depan dia bisa menghindar gitu misalkan. Ini juga sama cuma nyimpen dua nilai. Kalau misalkan ada objek di depan nilainya satu, kalau nggak ada objek nol misalkan. Ada banyak teman-teman yang yang sensor-sensor yang secara logiknya itu sama gitu ya. Apalagi gas sensor juga sama, flame sensor, sensor api. Tapi yang digitalnya ya. Nah, yang digitalnya. Kalau ada api nilainya satu, kalau nggak ada api nilainya nol. Sama kan? Enak banget. Jadi kita belajar codingnya nggak usah yang aneh-aneh dulu gitu kalau di Arduino.
kuasai dulu aja codingnya ini, digital input dan output. Mau bikin project apapun, kalau misalkan sensornya sama itu bisa gitu ya. Kalau misalnya ada tiga tombol atau tiga sensor, tetap bisa pakai boolean, ya bisa. Tapi nanti dipisah gitu ya. Jadi nanti ada sensor pin satu, sensor pin 2 gitu ya, kayak gitu. Tapi tetap bisa pakai boolean. Sensor api analog bisa mas, gak bisa, bisa bisa. Sensor api bisa analog. Harus dikerjain dong. Ya harus dikerjain ya. Oh, iya betul lebih efisien pakai boolean ya betul. Oke. Kalau analog misal nyalain LED nilai maksimumnya berapa? Ini mungkin nanti coba di pertemuan berikutnya ya. Eh, Nilainya itu 255. Tapi nanti harus dikonversi karena nilai analog tuh dari 0 sampai 1023. Kayaknya ada di slide sebelumnya ya. Di slide pertemuan sebelumnya ada. Nilainya itu dari 0 sampai 1023. Kemudian kalau PWM-nya itu dari 0 sampai 1028. Jika membuat dispenser otomatis lebih tepat pakai sensor apa? Pakai yang ini bisa nih, tapi untuk outdoor ya. Nah, pakai yang ini bisa. Untuk indoor maaf. Pakai yang ini, pakai yang mana tadi? Aduh, pakai yang IR tadi bisa, tapi untuk yang indoor. Nah, pakai yang ini bisa. Nanti dideketin ke sini, nanti dia nggak deteksi. Atau kalau mau bisa outdoor, bisa pakai ultrasonic. Nah, pakai ini. Ini kayak nanti kita kita ketemu ya di pertemuan terakhir ya. Ini belajar ini nih, belajar ultrasonic ini. Kalau mau bisa di outdoor ya. Kalau IR tuh terganggu cahaya. Kalau ultrasonic ini nggak terganggu cahaya. Itu tugas satu saya belum kumpulkan tuh ngumpulin SS 3 foto kan mas terus. Oh nggak usah 3 foto. Yang tugas satu itu cukup kegiatan yang pertama di screenshot. Itu kalau misalkan nggak ikut bisa lihat rekamannya, bisa lihat rekamannya. Jadi cukup kegiatan pertama di foto, di screenshot gitu ya, atau di foto boleh. Kalau misalkan nggak ikut Zoom-nya bisa lihat rekamannya, ada rekamannya kan. Nah itu baru di posting ke IG. Kemudian tag tag apa tuh namanya tag Himatika, Informatika sama kelas robot. Kalau misalkan nggak punya IG bisa posting di WhatsApp aja. Kalau di WhatsApp ya kasih nama ini aja nggak usah di tag. Maksudnya kalau di WhatsApp kan nggak susah nggak bisa di tag ya. Kasih nama kalau ini dari kelas robot, dari Himatika, dari Unsia gitu, gitu aja. Gitu. Simpel sebetulnya. Kemudian bisa kirim link atau SS-nya. Yang terapel itu bagaimana? Apa cukup posting aja tugas satu? Oh ya, untuk yang tugas yang ini mungkin ya. Ini nanti coba saya belum bikin di apa? Belum bikin di Google Classroom-nya ya. Belum belum bikin di Google Classroom-nya. Seperti itu. Kalau scan kartu absen ya bisa pakai RFID. Oke, saya sambil buka yang di Slido ya. Ini ada pertanyaan juga. Ini mungkin saya batasi sampai 2135 ya, karena ini udah selesai sebetulnya waktunya. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan C++ apakah ada yang portable tanpa diinstal di komputer? Kalau SAMPP kan ada yang portable, gimana dengan C++? Apa ya? Sebetulnya yang simulate juga itu kan portable ya, tapi kalau C++-nya ada yang tahu nggak C++ yang portable? Dulu tuh saya pakainya D++, tapi D++ ada yang portable-nya nggak ya? Saya dulu pakainya D++. Nah, pakainya ini. Tapi nggak tahu ini ada yang portable-nya atau enggak. Terus, kalau semisal resistor dipasang ke kaki katoda versus resistor dipasang ke kaki anoda, itu apakah bedanya? Nggak ada bedanya. Aman, aman. Aman kok. Nggak ada bedanya. Mau tanya nih kalau speaker di HP kan dipencet plus buat gedein suara, pencet buat apakah itu pakai potensi? Oh, kalau itu enggak itu di codingnya. Di apa namanya? Jadi tuh di program ini ya, di program itu kan digital ya, bukan analog kan. Kalau di HP itu pakai digital. Jadi di pencet dia ngeplus si si volumenya dia ngeplus gitu ya. Itu kan digital. Jadi bisa nggak pakai potensio.
Kenapa resistor harus GND dipasang? Apa alasannya? Nggak ada sih sebetulnya. Bisa dipasang di positif juga kok. Maaf, admin bisa matanya dicat. Oh, udah tadi ya. Memakan berapa byte jika mendeklarasikan instansi menggunakan define? Define itu nggak ke ini ya, nggak ketahuan sebetulnya kalau pakai define. Operasi bitwise itu fungsinya untuk apa, Kak? Eh, bitwise itu yang ini ya. Sebenarnya untuk saat ini saya juga jarang menggunakan ya. Ini kan dan tapi dan biasa gitu, bukan dan logic. Kalau ini kan dan logic. Tapi ini kayaknya cuman jalan di C++ ya. Kalau di Arduino saya belum belum menemukan ini juga dan ini or tapi kan untuk satu ini ya. Turbo sih bisa ya. Materi ini dengan yang pertemuan satu beda ya, ini agak beda. Oke, kalau memori Arduino penuh tuh gimana Kang efeknya? Arduino yang ngehang. Kalau Arduino memori penuh dia ngehang. Ya, jadi jangan jangan apa tuh? Jangan dibiarkan penuh gitu. Makanya dibikin coding ini mungkin. Tapi kalau kita ngoding satu kali ya, kemudian kita ngoding satu kali nih, ini. Kemudian kita upload coding yang baru. Nah, itu bukan berarti jadi double ya codingnya, tapi coding yang sebelumnya dihapus digantikan dengan yang ini gitu ya. Jadi kalau kita ngoding ini upload ke Arduino, kemudian kita ngoding yang baru. Itu bukan berarti jadi codingnya double, enggak. Coding yang sebelumnya dihapus, ditimpah, diganti dengan coding yang baru ya. Jadi aman. Yang penting coding kita nggak kepanjangan aja. Gitu. Resistor tuh ada satu warna lagi emas nggak dihitung. Oh itu toleransi ya, nggak dihitung. Itu toleransi dari resistornya. Berarti dia 5% lah ya. Kalau emas tuh 5% setahu saya. Kang menentukan baud rate saat ngoding Naruto gimana? Kayak kita harus pakai 9600 apa 115200. Sebetulnya saya biasanya pakai 9600 karena itu standar ya. Kemampuan dari Arduino Uno itu memang stabilnya di situ. Tapi kalau mau pakai yang lebih besar juga bisa gitu ya. 115200 itu biasanya saya pakai di microcontroller yang cepet ya kayak ESP32 atau ESP8266 itu saya biasanya pakai 115200. Sebetulnya nggak ada cara untuk menentukan kita bisa bebas pakai yang mana aja. Arduino Uno juga bisa pakai yang lebih kiri juga bisa gitu ya. Nggak masalah ya istilahnya. Gitu. Oke, ada 1 menit lagi. Barangkali masih ada pertanyaan. Presensi hari ini bagaimana? Nanti mungkin kurang lebih sama ya. Tinggal di atau mungkin jangan deh jangan kayak kemarin. Nanti presensi hari ini saya akan bikin dalam bentuk tugas saja ya. Nanti dalam bentuk tugas seperti ini, nanti itu kan dianggap sebagai absen. Jadi kurang lebih teman-teman pelatihan kita itu sama kayak pelatihan sama kayak konsep belajar di Unsia gitu ya. Jadi di Unsia itu teman-teman boleh ikut Zoom. Keuntungannya adalah teman-teman kalau ikut Zoom nanti bisa ketemu dosen ya, bisa tanya jawab. Kayak sekarang kan bisa tanya jawab, bisa ketemu langsung dengan pengajarnya. Tapi kalau nggak ikut Zoom pun, misalkan lagi kerja atau lagi ada kepentingan lain, itu boleh nggak apa-apa di Unsia tuh. Yang penting adalah buka LMS, mengerjakan materi yang ada di LMS, kemudian mengerjakan tugas yang ada di LMS. Dan itu kan bisa kapan aja ya, bisa kapan aja di mana saja. Sama kayak pelatihan kita hari ini. Jadi nanti bentuk pengganti presensinya itu dalam bentuk tugas. Kalau kemarin kan teman-teman harus nge-screenshot kemudian posting. Kalau kalau yang sekarang nanti saya akan bikin tugas untuk ini aja, untuk apa namanya, untuk mengerjakan satu proyek aja ya. Nanti saya akan umumkan di pertemuan kedua, ditunggu aja ya. Besok mungkin besok baru saya share di Google Classroom. Kayak gitu. Google Classroom ya. Saya pernah praktikum Arduino Kang, tapi ada error pas uploadnya. Terus pas disuruh upload coding kosong sama praktikannya. Itu biar apa ya? Enggak juga sih. Enggak harusnya enggak gitu. Harusnya enggak gitu kok. Mungkin mungkin maksudnya adalah gini. Mungkin pas lagi ngoding, misalkan lagi ngoding ini ya. Mungkin error. Terus coba yang kosong tuh yang gini. Itu sebetulnya untuk membandingkan aja biasanya. Kalau coding standar kayak gini error, berarti masalah bukan di codingnya. Masalah itu adalah di apa namanya? Di Arduino IDE-nya. Itu sering terjadi. Jadi Arduino IDE-nya bermasalah, padahal cuman coding kosong kayak gini bermasalah berarti Arduino IDE-nya bermasalah gitu ya. Bisa buat ngecek itu aja. Saya juga sering pakai gitu ya. Misalkan coding yang ini
error nih codingnya udah masukin library udah bener ternyata ternyata error. Nyobain coding kaset kosong kayak gini ternyata error juga gitu ya. Berarti ada masalah di Arduino IDE-nya. Kayak gitu sih biasanya. Tapi bukan berarti harus dikosongin dulu juga enggak perlu dikosongin dulu kok. Tugasnya bebas kan konsepnya tugasnya nanti eh ini ya tugasnya nanti ini tapi nanti saya share aja kira-kira yang lebih mudah untuk teman-teman kerjakan yang mana gitu ya. Soalnya kemarin aja kan tugasnya cuman belum ke ini kan belum ke ngoding kan cuman saya minta screenshot oh kemudian posting ke IG. Tapi masih masih sedikit kan yang mengerjakan gitu ya. Oke. Kalau error status satu di Arduino itu apa? Status satu ya apa ya? Status satu. Error status satu. Harus dicek sih, harus dicek ininya nih. Harus cek di kode errornya itu bisa kelihatan di sini nih. Ada ada error panjangnya gitu ya di sini ya. Nanti kelihatan. Kalau pertemuan kalau pertemuan pertama lupa screenshot, oh kalau lupa screenshot itu nggak apa-apa, nanti bisa screenshot ini aja. Bisa screenshot dari tugas yang udah dikerjain boleh, bisa screenshot dari rekaman juga nggak apa-apa gitu ya. Boleh nggak apa-apa, bebas. Dihitung kok, dihitung absen. Setahu saya juga udah saya ini ya, udah saya nilai ya. Google Classroom. Kalau saya baru bergabung di pertemuan ke bagaimana, silakan buka Google Classroom aja. Untuk pertemuan pertama tugasnya yang ini nih, yang presensi aja nggak apa-apa. Saya nggak mau nambahin tugas yang lain biar nggak berat buat teman-teman. Yang ini aja cukup. Nih, silakan ini cukup jelas sih sebetulnya. Silakan screenshot atau foto kegiatan pertemuan satu boleh dari rekaman. Artinya kalau teman-teman nggak sempat ngefoto pas lagi lagi Zoom, berarti boleh ngefoto dari rekaman ya. Jadi silakan buka aja rekamannya gitu ya. Terus posting di IG dalam bentuk story atau post. Bisa juga di media sosial lain. Jadi kalau nggak punya IG bisa pakai WhatsApp, bisa post di mana aja gitu ya bebas. Kemudian silakan tag akun Himatika Land dan ini gitu ya. Terus kalau misalkan di WhatsApp kan nggak bisa nge-tag ya, berarti cukup cukup tulis namanya aja Himatika Land, Unsia Informatika gitu cukup itu aja. Kemudian silakan kirimkan dalam bentuk link postingan. Nah kalau misalkan story WA kan kita nggak tahu ya linknya yang mana ya, berarti teman-teman bisa dalam bentuk screenshot gitu ya. Kayak gitu aja sih sebetulnya. Ini saya juga udah nambahin materi yang kemarin ya. Saya bikin bentuk seperti ini supaya teman-teman lebih mudah untuk mempelajarinya. Silakan buat yang baru gabung bisa nonton dulu rekaman atau juga bisa nonton yang ini. Seperti itu. Yang penting ngerjain tugas kok. Ini batasnya sampai 29 Januari ya. Jadi kalau sampai 29 Januari semua tugasnya belum dikerjakan berarti rekan-rekan dianggap nggak lulus ya. Tapi kalau sampai 29 Januari udah semua berarti dianggap lulus dan nanti akan diberikan sertifikat gitu ya, seperti itu. Gitu. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kedua. eh dari Himatika ada tambahan nggak barangkali? Aman Mas. Aman ya? Oke, baik. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya buat rekan-rekan di Himatika Unsia udah ikut berkolaborasi ya ataupun ikut ikut menyelenggarakan kegiatan ini. Terus juga buat teman-teman semua yang peserta gitu ya, udah antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf sebelumnya hari ini tuh tadi saya ada rencana ngajak Kang Husni ya, Kang Husni itu dari Ardu Meka. Dia rencana mau sharing tentang Arduino dihubungkan ke Python. Itu menarik sebetulnya materinya buat teman-teman gitu ya, biar nggak bosen ya. Ini kan materinya basic, takutnya kebosen. Nanti ada materi ke Python, cuman malam ini katanya beliau lagi nggak bisa gitu. Nanti coba saya jadwalkan lagi aja ya untuk Kang Husni gitu ya. Dia ada rencana mau ngisi juga gitu ya. Materi mungkin beberapa menit lah terkait Arduino ke Python seperti itu. Nanti semoga bisa jadi insight baru lah. Ini di luar dari tugas dan lain-lain ya.
biar ada tambahannya buat teman. Oke, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Tahu wabarakatuh. Selamat malam, semuanya sobat. butuh usaha, tapi aku lebih suka bermimpi saja. Ingin jadi programmer handal, namun enggan ngoding terlalu malas. Aku ingin sukses tanpa kerja keras, tapi mimpi itu hanya mimpi. Aku melihat teman-temanku bekerja keras. Mereka belajar dan menulis kode sepanjang hari, sementara aku lebih suka bersantai, menonton film, bermain game, dan tidur nyenyak. Aku tahu semuanya butuh usaha, tapi aku lebih suka bermimpi saja. Ingin jadi programmer handal, namun enggan ngoding terlalu malas. Aku ingin sukses tanpa kerja keras, tapi mimpi itu hanya mimpi.